Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurel Arif Fahsyan dengan NIM 105821103722 dan saya berasal dari kelompok 1. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen yang membawakan mata kuliah Pancasila karena telah memberikan kami kesempatan untuk membawakan materi tentang nilai-nilai Pancasila bagi generasi milenial. Jadi pada kesempatan kali ini saya dan teman kelompok saya akan menjelaskan dan membawakan tentang nilai-nilai Pancasila bagi generasi milenial. Adapun anggota kelompok 1 yaitu yang pertama Aurel Arif Fahsyan, saya sendiri. Yang kedua Ariel Sanjaya, ketiga Ariel Kusma, keempat Dirgahayu, kelima Trihapsari Kanana, dan keenam Iqmal Mujahid Jodi. Baiklah, langsung saja saya akan membawakan materi pertama. Jadi nilai Pancasila harus ditanamkan kepada generasi muda sejak dini dikarenakan sangatlah penting agar mengetahui bagaimana menjadi generasi muda yang baik, bertanggung jawab, selalu menerapkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan maupun nilai kerakyatan, karena berdasarkan dengan kehidupan saat ini yang dimana generasi milenial mulai melupakan pedoman hidup Pancasila, dan pergeseran nilai-nilai Pancasila pun di dalam lingkungan kehidupan manusia saat ini telah berubah dengan adanya kemajuan iptek. Individualnya lebih banyak dibandingkan dengan sikap sosial di lingkungannya. Dengan begitulah sangat penting menerapkan nilai Pancasila bagi generasi penerus bangsa yang disebut juga generasi milenial. Adapun tujuan dari mempelajari nilai-nilai Pancasila bagi generasi milenial adalah untuk mengembangkan dan mempertahankan nilai Pancasila terutama bagi generasi milenial. Generasi muda diharapkan mampu melestarikan budaya yang telah menjadi karakter bangsa. Kemudian untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, maka seluruh generasi muda harus: yang pertama, bangga menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, turut menjadi bagian dari pewaris budaya. Ketiga, lebih mengenal budaya dari etnik lain. Keempat, menguatkan identitas bangsa serta mengharumkan nama bangsa melalui prestasi. Generasi milenial saat ini sedang berada di tengah derasnya arus globalisasi barat. Nilai-nilai Pancasila seharusnya sudah terpatri dalam jiwa dan akal generasi milenial saat ini. Namun, nilai Pancasila sudah mulai terkikis, salah satunya karena gempuran globalisasi. Kemudian, cara menerapkan Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara bagi generasi milenial adalah dengan menerapkan Pancasila sebagai tuntunan dalam kehidupan sehari-hari. Itu artinya nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi kunci dalam mengatur tingkah laku dan sikap masyarakat. Masyarakat Indonesia harus mampu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai kebenaran yang terkandung di dalamnya. Jika nilai kebenaran tersebut tidak diamalkan, maka filsafat Pancasila sebagai ideologi bangsa tidak lagi memiliki manfaat. Penerapan Pancasila bagi generasi milenial tidak bisa dilakukan secara pemaksaan. Jadi, cara menanamkan pendidikan Pancasila bagi generasi milenial adalah: yang pertama, meningkatkan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada anak masa sekarang. Kedua, menghindarkan dari suatu pergaulan bebas. Ketiga, dididik dengan bantuan orang tua dan lingkungan sekitar. Keempat, menciptakan lingkungan sekitar yang sehat dan positif. Kelima,
memberi wawasan luas terhadap generasi milenial dan pendidikan Pancasila. Jadi itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Kusma. Saya akan membawakan materi yaitu generasi milenial di era globalisasi terhadap pemahaman nilai Pancasila sangatlah rendah. Dengan demikian, generasi saat ini harus ditingkatkan dalam pemahaman nilai Pancasila dan ideologi menjadi pokok utama penyimpangannya. Generasi milenial dengan masuknya budaya luar sehingga mengakibatkan hal-hal yang negatif. Generasi milenial semakin meninggalkan budaya-budaya luhurnya yang pada akhirnya menjerumus ke pergaulan bebas sehingga meninggalkan nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalam tatanan negara. Menurut SOFA 2016, Pancasila merupakan sebuah norma dan moral yang dimana menjadikan sebuah tolak ukur manusia dalam tingkah laku baik buruknya manusia. Pancasila sebagai landasan ideologi yang mencakup sebuah tatanan negara yang menjadikan pemersatu bagi sebuah bangsa. Pentingnya sebuah Pancasila karena menjadi pemersatu dalam beragam budaya yang terbentuk dari ras, suku, dan agama. Adapun perkembangan Pancasila mulai dari masa-masa kerajaan sampai saat ini, Indonesia telah dinyatakan bahwa sudah merdeka. Pancasila juga merupakan suatu dasar yang sudah ditetapkan 60 tahun, akan tetapi sebagian orang yang merasa tidak puas dengan ditetapkannya nilai Pancasila sebagai ideologi, maka dari itu, di dalam tatanan ideologi Pancasila telah dibagi menjadi 3 bagian yang merupakan nilai dasar, nilai instrumental, dan yang ketiga nilai praktis. Menurut Agus 2016, pengertian dari ketiga tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nilai dasar. Nilai dasar merupakan suatu hal yang bersifat abstrak yaitu tetap. Nilai dasar ini tidak terlepas dari sebuah perubahan dari waktu ke waktu, yang dimana dapat diketahui merupakan dasar Pancasila yang tumbuh di dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Dengan melawan penjajahan, nilai dasar inilah yang harus diterapkan ke dalam jati diri bangsa. Yang kedua, nilai instrumental. Nilai instrumental yang merupakan dengan nilai instrumental merupakan sebuah penjabaran yang terdiri dari nilai Pancasila. Nilai dasar juga merupakan konstekstual yang terdapat dalam kurun waktu tertentu serta dalam kondisi tertentu. Pada nilai instrumental haruslah mengacu kepada nilai dasar yang telah dijabarkan. Adapun dalam penjabaran tersebut bisa dilakukan dengan cara kreatif maupun secara inovatif dan dinamik. Adapun yang termasuk ke dalam aspek tersebut yaitu kebijakan yang strategi, berorganisasi, sistem, rencana, dan program, bahkan hal berhubungan dengan nilai instrumental tersebut. Yang ketiga, nilai praktis. Yang dimaksud dengan nilai praktis ini yaitu berupa wujud dalam nilai-nilai Pancasila dengan cara tertulis dan tidak tertulis dalam upaya untuk menumbuhkan sikap yang terkandung dalam nilai praktis, maka harus diterapkan sejak dini. Contohnya dengan membiasakan tolong-menolong terhadap teman maupun keluarga. Dalam metode penelitian secara ilmiah untuk mendapatkan sebuah data dan juga tujuan tertentu. Adapun dalam hal ini metode yang digunakan yaitu metode kepustakaan, yang dimana sebuah teknik dengan menggunakan penelitiannya terhadap menggunakan bertahap menggunakan buku catatan dari jurnal dengan berbagai sumber untuk penguatan dan yang terakhir literatur. Adapun objek jurnal ini merupakan suatu hal yang akan berdampak negatif, yaitu menurunnya nilai-nilai Pancasila terhadap generasi milenial. Adapun di dalam objeknya ini menggunakan data sekunder yang diperoleh di berbagai sumber dan pengamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirgahayu dari kelompok 1
dan saya akan menyampaikan materi tentang generasi milenial. Menurut Yoswandi, generasi milenial merupakan generasi yang kelahirannya rentang waktu awal tahun 1980 dan tahun 2000. Generasi ini disebut juga sebagai GNY, Net Generation. Dengan disebut sebagai generasi milenial dikarenakan generasi ini merupakan pergantian milenium yang dimana secara bersamaan dengan adanya sebuah teknologi digital yang dimana telah masuk dalam kehidupan manusia. Generasi milenial ini sebagai generasi yang lahir di antara tahun 1980 sampai tahun 2000 dengan pertama kalinya memajukan teknologi yang pesat. Sikap masyarakat milenial di kehidupan sehari-hari, banyak sekali masyarakat maupun generasi milenial yang kian sudah lupa dengan nilai kehidupan Pancasila. Di dalam sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, hal yang berkaitan dengan sila pertama ini banyak sekali orang-orang yang menyimpang, terutama terhadap peserta didik yang selalu menongkrong bersama teman-temannya tanpa lupa dengan waktu. Seperti halnya ketika azan sudah berkumandang, mereka bukan bergegas untuk bersiap-siap untuk menunaikan ibadah salat, melainkan malah kesikan untuk menongkrong bersama teman-temannya sehingga waktu salat diabaikan. Adapun sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam hal ini banyak penerapan genetif di kalangan milenial dengan adanya digat mereka lupa akan segalanya. Ketika seseorang berkumpul dengan temannya, disinilah penerapan yang tidak baik. Jadi bukan berfokus terhadap teman-temannya, melainkan pada sibuk untuk menggunakan gadget. Adapun sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Di dalam sila ketiga berkaitan dengan kejadian tahun 2019 terjadi ricu antara mahasiswa yang menuntut kemerdekaan bagi Papua. Bunyi Pancasila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dalam sila keempat ini sikap yang harus dihindari, yaitu tidak menghargai satu sama lain yang sedang berdiskusi karena menganggap hanya pendapatannya saja yang benar dan tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Sedangkan dalam sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, contohnya dari sila kelima ini memiliki sikap yang pilih kasih di dalam pertemanan maupun ketika di sekolah dan di lingkungan sehari-hari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upaya menjaga dan menguatkan nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda dan masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa hal, yaitu melalui pendekatan budaya, internalisasi di semua level pendidikan, dan penegakan hukum terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Pertama, nilai-nilai Pancasila perlu dikuatkan dengan pendekatan budaya. Pemerintahan melalui Kemdikbud harus menyusun strategi yang tepat, efektif, dan partisipatif tanpa paksaan. Hal ini bisa dilakukan dengan membangun fasilitas atau pos-pos budaya di semua wilayah dalam rangka melestarikan sekaligus mengembangkan kebudayaan lokal yang ada di masyarakat. Kedua, penguatan nilai-nilai Pancasila di sektor pendidikan. Generasi muda adalah masa depan bagi ideologi Pancasila. Saat ini, paparan ideologi radikal mengancam generasi-generasi muda kita. Berikut beberapa tantangan bagi generasi muda dalam menerapkan Pancasila di era digital dan antaranya. 1. Kemudahan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila menyebar melalui media sosial. 2. Kurangnya pengawasan dalam menggunakan teknologi informasi. 3. Munculnya banyak berita hoax dan ujaran kebencian di media sosial. 4.
munculnya pemikiran-pemikiran intoleran dalam media sosial yang mengganggu persatuan dan kesatuan. 5. Masih kurangnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 6. Mudahnya terprovokasi dengan berita-berita di media sosial. 7. Munculnya arus globalisasi. Di tengah arus globalisasi ini, berikut adalah beberapa cara yang dilakukan untuk mempertahankan ideologi Pancasila. 1. Menolak ideologi dan pemahaman baru yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. 2. Mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menggunakan Pancasila sebagai pedoman dalam menyaring dan menyeleksi informasi dan budaya asing yang masuk ke dalam negeri. 4. Tetap bersikap terbuka terhadap kemajuan zaman namun tetap diiringi dengan kearifan lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Hapsari Kanana, program studi Teknik Elektro 1B. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi yang berjudul tentang nilai-nilai Pancasila sebagai generasi milenial. Pada dasarnya, Indonesia telah merdeka, maka dari itu telah lepas dari masa penjajahan. Dengan demikian, bangsa Indonesia harus tetap mempertahankan kemerdekaannya. Dengan demikian, bahwa pendidikan penting bagi generasi muda saat ini. Adapun pembelajaran yang dapat memelihara perjuangan bangsa, yaitu dengan adanya pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang diliputi dengan nilai-nilai Pancasila. Seiring berjalannya waktu di kehidupan saat ini, sudah nampak bahwa nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya jati diri bangsa telah luntur. Bahkan generasi milenial pun sudah tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Adapun di dalam sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, sebagai contoh dari sinilah dapat kita lihat bahwa masyarakat sudah mulai menjatuhkan terhadap nilai syarat dengan hidup untuk individu menikmati kecanggihan teknologi. Salah satu yang mendominasi perubahan sikap manusia yaitu dengan iptek yang berkembang pesan di negara Indonesia dalam perkembangan zaman di era 40. Perkembangan ini tidak terlepas dari sebuah nilai budaya dan agama. Dengan demikian, budaya luar yang mulai masuk dan mengakibatkan generasi milenial pun telah mengikuti tren yang ada di dalam budaya luar tersebut. Hal ini tentunya budaya Indonesia akan semakin terkikis dan punah. Maka demikian pentingnya menerapkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan ideologi karena mampu untuk mempertahankan budaya sendiri dengan memperteguh dalam sifat dan sikap masyarakat yang berada di luar batas norma. Di dalam bidang pendidikan Pancasila, sangatlah wajib diterapkan tentunya di jenjang pendidikan, yaitu mulai dari sekolah dasar sehingga perguruan tinggi. Pendidikan Pancasila menjadi sebuah nilai yang terkandung di dalam jati diri manusia sebagaimana yang telah menerapkan dan mengamalkan. Maka dari itu pendidikan Pancasila bagi generasi muda maupun masyarakat umum yang hidup di zaman sekarang ini, karena banyak sekali yang tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila terutama di kalangan milenial yang sudah tercantum dengan budaya barat. Dalam jiwa sosialnya sudah mulai berkurang terkait dengan adanya teknologi maupun lebih sibuk dengan manusia dunia maya. Sementara interaksi antara sesama sudah mulai jarang dilakukan. Pancasila artinya merupakan sebuah ideologi yang kokoh di mana semua aktivitas kehidupan masyarakat pedoman dengan Pancasila. Semakin makna Pancasila yang terkandung dalam ideologi merupakan komponen dari tahanan kehidupan yang mesti menghafalkan nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Di dalam tingkat ideologi terhadap generasi kalangan muda masih kurang sehingga menimbulkan perilaku yang menyimpang terhadap suatu norma Pancasila. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Iqmal Mujahid dari kelompok 1 Pancasila. Jadi saya akan menjelaskan tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan sebuah dasar filsafat dari negara Indonesia yang disertai dengan ideologi. Adapun yang diharapkan dari ideologi Pancasila, ini mampu menjadikannya bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Nah, Pancasila juga merupakan pemersatu bangsa dalam pertahanan suatu negara. Karena Pancasila pada umumnya berisi dari seperangkat nilai dasar ideal yang dimana merupakan komitmen, dan di dalam peraturan yang terkandung dari Pancasila tersebut merupakan peraturan yang berlaku di negara Indonesia disertai dengan nilai Pancasila. Jadi Pancasila tentunya berisi dalam seperangkat nilai-nilai yang bersumber dasar ideal yang dimana disebutkan dalam komitmen kebangsaan. Nah, Pancasila tentunya dicetuskan oleh para pendiri-pendiri bangsa untuk bangsa Indonesia mempunyai pondasi yang kuat dalam menjalankan pemerintahan. Dalam artian, dengan adanya Pancasila tentunya akan memiliki pondasi yang kokoh, sehingga tidak terpengaruh oleh bangsa lain. Nah, dalam menerapkan Pancasila di kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah dalam pandangan hidup bangsa, yang kemudian mengandung bahwa Pancasila dapat menjadikan nilai pegangan dalam mengatur sikap dan juga tingkah laku manusia. Adapun jika tidak mengamalkan dalam mengabaikan nilai-nilai Pancasila, maka akan berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari. Jadi, oleh daripadanya itu harus tetap menjaga Pancasila serta mengamalkannya. Menurut Rajasa 2017 berpendapat bahwa generasi muda harus mengembangkan sebuah karakter nasionalisme yang tergolong ke dalam 3 proses, yaitu sebagai berikut. Nah, proses yang pertama yaitu pembangunan karakter atau karakter builder. Dalam pembangunan karakter, generasi muda haruslah berperan dalam membangun karakter yang bersifat positif, bangsa yang dimana melalui kemauan keras terhadap sebuah nilai Pancasila. Nah, yang kedua yaitu pemberdayaan karakter atau karakter enabler. Generasi milenial tentunya akan menjadikan role model di dalam sebuah pengembangan karakter yang positif, terrekayasa. Selanjutnya itu karakter atau karakter engineer. Generasi milenial mampu membangun kebudayaan pengetahuan yang dimana berperan sebagai ilmu. Nah, peran Pancasila dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila merupakan sebuah fondasi bagi dasar untuk membangun suatu pendidikan yang bermoral, yang dimana diajarkan di sekolah untuk berperilaku sesuai apa yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila tersebut. Nah, adapun karakteristik generasi milenial. Karakteristik generasi milenial menganggap bahwa teknologi merupakan sebuah kehidupan yang tidak bisa terpisahkan. Mayoritas generasi milenial ini menggunakan teknologi dengan mempermudah di dalam kehidupannya, seperti halnya mencari informasi dalam internet. Nah, pada dasarnya manusia tidak bisa dijauhkan dengan adanya teknologi, karena dengan adanya sebuah teknologi, ini kemudian akan mampu mempermudah dalam kehidupannya. Namun sebagian generasi muda selalu salah dalam melakukannya. Maka pentingnya menerapkan nilai-nilai Pancasila agar tidak salah dalam melakukannya. Juga generasi milenial harus mampu didik oleh orang tuanya maupun dengan guru untuk menjadi lebih baik. Nah, hal ini pun harus menjadikannya generasi milenial dengan karakteristik yang begitu ambisius dan mempunyai rasa percaya diri terhadap dirinya. Karena generasi milenial merupakan generasi yang selalu ingin membuktikan bahwa usahanya membuahkan hasil yang begitu maksimal. Jadi demikianlah tadi tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila dari saya. Sekian dan terima kasih. Billahi fisabilillah wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.